insya Allah bakalan nyusul. Kan begitu harusnya, betul nggak? Ini malah lewat kuburan numpang, anak bagong mau. Allahu Akbar. Ya, kenapa ada orang yang baca seperti itu kalau lewat kuburan menandakan ada ketakutan kepada makhluk lain? Makanya begini, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, takut sama makhluk dengan takut sama Allah itu beda. Kata-katanya sama-sama takut, tapi maknanya beda. Kalau takut sama makhluk, baik itu makhluk kasar ataupun makhluk halus, semakin ia takut sama makhluk itu, semakin dia pengennya jauh, gak ketemu. Betul gak? Bu Haji, kenapa? Itu tuh di perbatasan itu katanya ada kuntilanak rambut panjang, Bu Haji. Kata kita bilang, ya Allah, mudah-mudahan saya jangan ketemu dah ya. Tapi dia sering ada kalau malam. Aduh, mana saya pulang kerja malam-malam lagi. Mudah-mudahan saya jangan ketemu. Ini takut sama makhluk, makin takut makin gak pengen ketemu. Betul? Makin takut sama manusia. Ada orang takut sama manusia. Saya takut banget tuh sama Bu Haji itu. Kenapa? Dia kalau ngomong nyelekit banget. Karena takut sama orang itu, maka kita pengennya ngejauh, gak mau deket-deket, bahkan gak usah ketemu. Itu takut sama makhluk. Beda kalau takut sama Sang Khalik Allah. Takut sama Allah itu semakin kita takut, semakin pengen deket. Takut kita sama Allah bukan karena takut pengen ngejauh, tapi takutnya sama Allah takut kalau Allah gak lagi cinta sama kita. Takut kalau rahmat Allah gak netep ke kita. Takut kalau Allah gak redha lagi sama kita. Takut kalau Allah nanti cemburu terhadap diri kita. Dan takut kalau Allah gak buka lagi pintu ampunan buat kita. Itu namanya takut sama Allah, Bu. Jadi bedanya apa, Bu? Kalau takut sama makhluk, makin takut makin gak berani ketemu. Tapi kalau takut sama Allah, makin takut makin pengen dekat ketemu. Itu bedanya takut kepada makhluk dengan takut kepada Allah. Maka muslimah yang baik, mari sama-sama riayatul hukukillah, jaga hak Allah. Apa hak Allah yang harus dijaga? Wala tusyriku bihi syai'an. Jangan sekutuin Allah sama siapapun. Zaman sekarang orang lebih percaya ramalan daripada Tuhannya. Ada orang ramal, masuk podcast, berseliweran di TikTok, di IG, kita tonton sampai akhir. Iya juga bener. Dia kalau ngomong emang suka bener katanya. Ini dia peramal handal nih katanya. Nah, hati-hati, wala tusyriku bihi syai'a. Enggak boleh kita percaya kepada selain Bu. Sama kayak orang main zodiak. Apa zodiaknya? Cancer, Virgo, ya. Itu sekedar buat main-main nggak apa-apa, tapi kalau diyakini itu tandanya sudah menyekutukan Allah. Jadi dosa syirik. Ada orang datang ke dukun, orang pinter. Sekarang Bu, bedain dukun sama ustadz tipis bedanya. Kenapa? Dukun sekarang pakaiannya kayak ulama. Betul. Dukun sekarang pakainya sorban. Dukun sekarang pakainya peci. Maka bedainnya agak-agak tipis, sulit. Hati-hati. Jangan kata dia orang pinter pakai sorban, pakai peci, tapi kalau pengobatannya jauh dari syariat, maka dia bukan ulama tapi dukun. Kata Nabi SAW, man ata'arrafan au kahinan, siapa orang yang datang ke orang pinter, dukun, yang bersekutu dengan jin selain Allah, maka tidak akan diterima sholatnya 40 hari 40 malam. Jadi hati-hati yang mau main apa disebutnya itu? Ada yang pakai santet, ada yang pakai sihir, pesugihan dan lain sebagainya. Tidak akan diterima sholatnya 40 hari 40 malam, bahkan kalau dia nggak bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Mari sama-sama riayatul ikhtilaf, makin takut sama Allah, takut menyekutukan Allah, takut kita musyrik, takut percaya sama selain Allah. Di tahun baru harus makin yakin sama Allah. Yang ketiga apa? Dua lagi ibu-ibu, silahkan dicatat. Yang ketiga, muslimah yang makin baik di tahun baru adalah mereka yang imtisalul awamili wajtinabin nawahihi, yang makin takwa sama Allah, melakukan yang Allah perintahkan, menjauhi yang Allah larang. Kata Allah A, lakuin. Kata Allah nggak boleh B, jangan dilakuin. Ini punya prinsip. Jadi prinsip muslimah yang independen, muslimah yang berkarakter itu bukan ada yang bilang begini, independent woman, perempuan yang mandiri itu ketika dia punya pendapatan sendiri, ketika dia nggak butuh laki-laki, dia bisa sendiri, dia bisa hidup tanpa laki-laki, itu salah. Jadi independent woman atau muslimah yang independen itu adalah mereka yang punya prinsip dalam melakukan hal apapun dan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak FOMO, ikut-ikutan orang ngaji ke situ kita ikut, ujuk-ujuk ngaji. Orang jalan ke situ ujuk-ujuk kita ikut. Orang lagi viral ini kita bikin ini, kita nggak FOMO. Punya prinsip. Ya, makin takwa sama Allah, makin berprinsip, nggak mudah imannya digocek. Jangan pakai jilbab, jelek. Saya pakai jilbab bukan karena kamu bilang jelek atau cantik, tapi ini kewajiban saya kepada Allah. Itu muslimah yang independen, berprinsip. Ya, jadi makin takwa, makin memperbaiki diri. Yang terakhir, husnul isti'mali waqt. Muslimah yang semakin baik di tahun baru ini adalah mereka yang semakin baik menggunakan waktunya. Jadi mari awal tahun ini ibu-ibu kita renungin lagi surah Al-Asr. Mari sama-sama kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bis. Ini ayatnya pendek tapi jadi renungan. Wal 'asri, demi masa, innal insana lafi khusr. Manusia semuanya rugi. Gak ada yang gak rugi, kata Allah. Semua rugi. Kecuali illal ladzina amanu, satu, orang yang beriman. Wa amilus solihat, tetap beramal soleh. Dan yang ketiga, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, yang saling ingatin kebaikan, yang saling ingatin kesabaran. Makanya cari teman kudu milah-milih. Teman itu ada dua. Ada teman yang ngajak lebih dekat sama Allah, ada teman yang makin jauhin kita dari Allah. Bagaimana cirinya ustazah? Teman yang bikin kita dekat sama Allah, ucapannya, tindakannya membuat kita rindu sama Allah. Ada kalau kita ngobrol sama orang, teman kita, ya Allah, nih wajahnya tenang bener. Ini kawan saya ahli sujud. Saya kalau ngelihat wajah kawan saya ingat sama surga sama neraka, ya Allah. Kenapa? Soleha nih orang. Tuh gitu tuh. Ada yang wajahnya ngajak maksiat. Baru datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia towel kawan. Lihat deh mukanya. Ada berita terbaru kayaknya tuh. Nah itu hati-hati. Jadi milih kawan itu yang harus satu frekuensi untuk lebih dekat sama Allah. Jangan sembarangan. Jadi kalau kita punya kawan makin bikin kita jauh sama Allah, itu jangan terlalu dekat, jangan terlalu akrab, cukup kenal aja. Tapi kalau punya kawan yang selalu watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr, ngingetin kita, Bu Haji, ngaji besok ya Bu Haji. Bu Haji, besok ikut tahsin Bu Haji ya. Bu Haji lebih cakep kalau pakai jilbab begini Bu Haji. Itu namanya teman yang selalu ngingetin kebaikan dan kesabaran. Insyaallah tahun baru ini kita makin jadi teman yang baik. Bisa juga cari teman yang baik, makin jadi orang tua yang teladan, makin jadi istri salihah, makin jadi anak yang berbakti, dan insya Allah kita jadi hamba Allah yang lebih dicintai. Karena apa? Kita sempurna nggak mungkin Bu.
Tapi jadi hamba yang terus memperbaiki diri, terus bertobat, itu kunci jadi muslimah yang lebih dekat kepada Allah di tahun yang baru ini. Terakhir, tahun baru harus diawali selain dengan syukur, yaitu banyak istighfar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mohon izin, mohon maaf karena sudah jam 10 juga. Saya nggak bisa lama-lama karena khawatir ya, bayi juga lagi kurang sehat di rumah. Sebelum saya tutup, kalau ada pertanyaan silahkan, mungkin di 2 pertanyaan. Insya Allah nanti kalau saya mampu jawab saya jawab, kalau tidak insya Allah saya cari dulu jawabannya. Mangga ibu-ibu silahkan. Ibu saya minum ya, izin ya. Bismillah. Ada pertanyaan ibu-ibu? Ya silahkan, ini sama ibu yang belakang ya. Siapa dulu nih? Ada mic? Nggak ada. Ada mic lagi? Ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya jawab dulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah terlanjur Ustazah punya kawan yang gak baik, diputus apa bagaimana nih pertemanannya? Ya diputus jangan, tapi adalah lebih menjaga jarak. Jadi memutus silaturahim itu tidak diperbolehkan. Yang diharuskan adalah lebih berjarak aja, lebih tahu ya bagaimana berinteraksi setiap harinya. Jadi kalau yang biasanya akrab bener, sekarang sekedarnya aja. Yang penting say hello, tetap WA-an, tetap saling ingetin kebaikan. Kalau ternyata mereka memang nggak bisa berubah jadi teman yang baik, ya udah kita filter. Artinya dikasih jarak, bukan diputus. Karena kalau kita punya teman yang membuat kita jauh sama Allah dan kita nggak ngasih jarak, otomatis kita bisa jadi orang yang dipengaruhi daripada mempengaruhi. Jadi manusia ini keadaannya cuma 2. Kadang dia dipengaruhi, kadang dia mempengaruhi. Kita lebih sering yang mana? Dipengaruhi atau mempengaruhi? Lebih seringnya dipengaruhi, kena pengaruh ya Bu ya. Maka kalau kita nggak bisa mempengaruhi dan kita lebih sering dipengaruhi, cari pengaruh yang baik. Kata Nabi SAW, "Al-mar'u ala dini khalilihi." Seseorang itu agamanya tergantung siapa yang dijadikan kawannya. Jadi kalau mau lihat dia akhlaknya bagaimana, agamanya baik atau tidak, ucapannya bagus atau tidak, lihat siapa kawan sehari-harinya. Maka nyari kawan harus selektif, pilih-pilih Bu Haji, ya, bukan diputus, tapi dikasih jarak. Yang biasanya nempel kayak perangkok, agak ngejarak dikit, ya. Yang biasanya kenceng kayak baut, tuh kan baut kenceng ya, dikendorin, jangan kenceng-kenceng, kan logikanya begitu bahasanya, ya. Biasanya kayak lem susah, ini sekedar nempel aja, gitu. Jadi lebih memberi jarak, bukan memutus silaturahim, ya. Dan kita usahakan cari kawan yang lain yang lebih baik lagi, gitu.
Jadi kalau dapat kawan yang lebih baik sama yang lama jangan diputus tapi dijarakin. Gitu intinya ya, Ibu sekalian ya. Baik, tadi Ibu satu lagi ya, silahkan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda terima kasih Ustazah untuk kajian ini. Alhamdulillah sangat menyenangkan kembali. Cuma yang ingin saya tanyakan pada kajian, saat kita mengikuti kita kan kadang bolak-balik ya. Saat kita baik, alhamdulillah mungkin rasa syukur itu selalu ada gitu ya. Tapi ada kalanya begitu kita sibuk lagi dengan rutinitas kita tiap hari, kita berkumpul dengan orang banyak ya. Nah itu terkadang kan nanti kita banyak jadi kadang ada rasa kufur, ada rasa. Nah yang ingin saya tanyakan, amalan apa atau apa yang bisa membuat kita itu selalu tetap ada di posisi selalu bersyukur gitu. Jadi saat kita lupa pun kita cepat-cepat ingat gitu. Jadi jangan sampai jauh. Itu saya tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingat pertanyaan Ibu, saya ingat cerita salah satu hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ini dari sahabat Nabi namanya Hanzalah. Kan iman itu bolak-balik ya Bu ya. Iman itu sama kayak hati, bolak-balik. Ibu sama suami kan kadang cinta, kadang gedek. Betul nggak? Kadang bucin banget. Kadang sebel bener Bu. Ya Allah, ini laki nggak bisa diganti apa ya? Ini kalau lagi sebel nih, tapi kalau lagi bucin, tuh laki nggak boleh kemana-mana, jalan digandeng, ke WC minta digendong, kan begitu ya? Itu hati. Sama dengan iman. Iman itu kata Nabi SAW, al-imanu yazid wa yanqus. Sama kayak hati yang bolak-balik, begitupun iman. Iman kadang naik, kadang turun. Kadang kita soleha, kadang toleha. Betul ya? Kadang rajin, kadang malesnya timbul. Kadang ucapannya benar, kadang-kadang mulut nyakitin orang. Yazid wa yanqus. Kadang lagi naik imannya syukur terus, lisannya dikit-dikit alhamdulillah. Alhamdulillah katanya. Itu lagi soleha benar tuh. Lagi setannya hadir, setannya lebih menguasai daripada malaikatnya. Mulai alhamdulillahnya ditinggalin, syukurnya dijauhin, ngedumel. Allah nggak sayang sama saya, banyak saya dikasih ujian, saya nggak ridho, Allah mah pilih kasih dan lain sebagainya. Tuh imannya lagi turun. Bukan cuman kita Bu, ya. Bahkan sahabat Nabi aja sering begitu. Ini dulu dalam kitab Riyadhus Shalihin dijelaskan. Hanzalah ini, Bu, Hanzalah ini ya, sahabat Nabi Hanzalah satu ketika keluar dari majelis Nabi. Begitu keluar Hanzalah ngerenung duduk. Aduh ya Allah, nangis Hanzalah. Datang Sayyidina Abu Bakar. Hanzalah lagi ngapain duduk begitu ngerenung? Kok saya ngelihat muka sedih bener. Tuh kalau kata orang Depok begitu bahasanya ya Bu ya. Kata Hanzalah bilang, begini wahai Abu Bakar. Saya lupa Abu Bakar apa Umar ya yang negor ya, antara itu salah satunya ya. Begini wahai Abu Bakar, aku tuh baru keluar dari majelisnya Nabi. Tadi habis ngaji sama Nabi, kan? Habis ngaji nih, kayak ibu-ibu kan ngaji nih, ya. Begitu di dalam pengajian, iman saya tuh ngerasanya lagi tinggi, Abu Bakar. Saya ngerasa jadi orang paling soleh. Saya ngerasa pas ngaji surga tuh deket bener sama saya. Saya ngerasa pas ngaji saya orang yang paling alim saat itu. Rasul di depan saya, Allah dekat sama saya, dan saya tinggal melangkah ke surga. Itu lagi ngaji. Maka ketika saya ngaji, takutnya saya besar sama Allah. Ya Allah, saya takut. Saya dengar ceramahnya Nabi, saya takut. Saya pengen jadi orang bener. Tapi begitu saya ngelangkahin kaki keluar dari masjid, keluar dari majelis taklim, saya berubah Abu Bakar.
Maka Hanzalah itu orang yang munafik, wahai Abu Bakar. Hanzalah itu munafik, diulang sama Hanzalah. Di majelis Nabi dia soleh, keluar majelis Nabi dia toleh. Tadi itu, ya. Di majelis Nabi saya baik, keluar majelis Nabi saya ketemu istri berubah jadi nggak baik, saya ketemu keluarga, anak, teman berubah jadi nggak baik. Maka Hanzalah orang yang munafik. Abu Bakar mendengar itu merenung, Bu. Hanzalah, kata Abu Bakar, saya juga begitu kayaknya. Sama, kita kayaknya munafik ya. Ayo kita balik sama Nabi SAW, kita tanya. Datang Abu Bakar sama Hanzalah, celuk. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Wahai Rasul, kami pengen nanya kegelisahan hati kami. Demi Allah wahai Rasul, kata Hanzalah dia bilang dia sudah munafik. Kenapa dia mengatakan sudah munafik? Kata Nabi, karena wahai Rasulullah, bukan cuma Hanzalah, tapi juga aku wahai Nabi, kami ini jadi orang soleh kalau di majelismu. Kalau lagi ngaji sama Nabi kami soleh, tapi kalau keluar dari majelis Nabi kami kembali jadi manusia yang banyak dosa. Berarti kan kami munafik wahai Nabi. Nabi tersenyum. Apa kata Nabi SAW? Sa'atan wa sa'atan. Kata Nabi, namanya juga manusia. Manusia mah gak ada yang sempurna. Jadi orang soleh, jadi orang yang dekat sama Allah, jadi orang yang pandai bersyukur, jadi orang yang takut sama Allah, itu ada step by stepnya. Jadi gak bisa tuh di majelis ilmu soleh, di luar juga soleh. Kan di luar godaannya lebih banyak. Setannya bukan cuma dari kalangan jin, tapi juga dari kalangan manusia. Ngajinya udah cakep, 1 jam dengerin ceramah, pulang ngaji kata temannya, Bu, kita mampir yuk tuh di warung kopi situ. Kenapa? Ya kita ngopi aja, ngobrol-ngobrol. Begitu sampai warung kopi, ghibah mulai muncul. Padahal tadi habis ngaji, bagaimana menjadi muslimah yang lebih baik, banyak syukurnya, cari kawan yang baik, makin takut sama Allah. Pulang ngaji dia gibah. Bu Haji tahu nggak? Kenapa? Itu yang tadi pakai jilbab warna itu tuh. Kenapa? Dia memang begitu katanya. Beneran, demi Allah saya nggak tahu deh. Ya Allah ya Rahman. Bu, kita begitu nggak? Kayak Hanzalah nggak kita? Sama kan? Itu Hanzalah loh, sahabat Nabi aja begitu. Apalagi kita. Ya Allah, tuh kalau depan ustazah, ustaz mah duduk pada soleha, alhamdulillah, lagi bener nih, malaikatnya lebih banyak. Udah keluar nanti dari majelis at-tohir, setannya mulai berkumpul. Gibahnya, dengkinya, adu dombanya, ngedumelnya. Nah itu manusiawi. Termasuk syukur. Ya Allah, ustazah kadang saya syukur, kadang saya kufur. Apa yang harus saya lakukan agar syukurnya bisa lebih naik dibandingkan kufurnya? Maka ingat pesan Nabi SAW. Unzur ila man dunaka wala tanzur ila man fawqaka. Dalam perkara dunia lihat yang di bawah, dalam perkara akhirat lihat yang di atas. Jangan kebalik, dunia ngelihat ke atas, akhirat ngelihat ke bawah. Bu Haji nggak sholat, kawan saya aja nggak sholat, udah biarin aja. Tapi Bu Haji nggak sholat, oh iya tuh kawan saya yang itu mah rajin sholat, tuh lihat akhirat ke atas. Tapi jangan lihat dunia ke bawah. Jangan lihat dunia ke atas. Ada orang lebih cantik, lebih kaya, lebih dalam dunianya, kita bilang alhamdulillah, cukup lihat yang di bawah. Sebelum saya tutup, ada umpamaannya gini Bu. Kalau kita naik mobil buka kaca, alhamdulillah saya nggak kehujanan. Buka kaca ngeliat di samping motor pada kehujanan. Kesian yang naik motor kehujanan nggak punya mobil. Kata yang naik motor dia pakai jas hujan, alhamdulillah biarpun kehujanan masih ada jas hujan. Tinggal direm, tinggal digas. Kesian yang naik sepeda harus digoes, capek, nggak ada gasnya. Kata yang naik sepeda, alhamdulillah masih punya sepeda bisa digoes. Kesian yang jalan kaki. Kata yang jalan kaki, alhamdulillah masih bisa jalan. Kesian yang didorong pakai kursi roda.
Kata yang didorong pakai kursi roda, alhamdulillah masih bisa jalan-jalan walaupun didorong. Kesian yang udah nggak bisa ngapa-ngapain di tempat tidur. Kata yang di tempat tidur, alhamdulillah masih hidup. Kesian yang udah masuk dalam kubur. Tuh, jadi kalau kita lagi nggak bersyukur dengan keadaan kita, lihat orang yang lebih susah ujiannya hidupnya daripada kita. Insya Allah syukur kita akan lebih mudah. Ya, gitu ibu-ibu ya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi kita baca sama-sama Ummul Quran Suratul Fatihah. Mudah-mudahan yang sakit Allah sembuhkan, yang sedang punya masalah diberikan jalan keluar, yang sedang sulit rezekinya dipermudah oleh Allah, anak-anaknya dijadikan anak yang soleh dan soleha. Mudah-mudahan di tahun 2026 ini menjadi tahun kebahagiaan, tahun keberuntungan, tahun kebaikan, dan insya Allah disampaikan kita ke bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Semua hajat yang kita inginkan Allah kabul dan diampuni dosa-dosa kita semua. Sekali lagi